Edisi bantu-bantu di acara Nuju Hari Saudara. Sampai rumah, lanjut. Aku mau masak menu sederhana untuk kita makan hari ini. Masya Allah, di sini tuh aku bikinnya 3 menu aja ya. Tapi dijamin ini bakalan nikmat banget. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, kali ini pemandangannya nggak pure langsung ke dapur ya, melainkan di sini kalian cuci mata aja dulu deh. Soalnya posisi aku hari ini tuh lagi bantu ataupun lagi rewang. Nah, di sini aku mau sedikit jelasin karena untuk acara bantu-bantu hari ini tuh adalah bantu acara Nuju Hari, terus kebetulan juga masih keluarga, masih saudara juga. Jadi di sini tuh kayaknya kalian nggak bakal bisa lihat muka aku deh. Soalnya di sini tuh aku lagi dapat tugas ya guys, nggak aku sendiri sih, ada kami bertiga, terus teman aku 2. Nah, yang ini satu nih yang pakai jilbab hijau. Sementara yang satunya lagi ada tadi tuh di awal pakai jilbab warna ungu yang lagi tengah ngobrol sama ibu-ibu yang punya anak kecil tadi. Jadi guys, singkat ceritanya di sini tuh ya, tugas kami bertiga di sini tuh adalah tukang menyambut tamu kayak gini. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang datang, terus kita di sini tuh menyuguhkan kayak semacam kue-kue, terus kayak minum tehnya juga, air putih. Terus kalau misalkan mau ada yang minta minum kopi ya udah tinggal kita ambilin air kopi. Kayak gitulah tugas kita. Makanya di sini tuh aku sengaja banget ya nggak nongol di kamera. Hitung-hitung biar kalian cuci mata lah. Terus kalian nggak bosen tuh tiap hari liatnya muka aku terus. Oh ya guys, mungkin di sini tuh kalian liatnya nggak terlalu rame ya. Disclaimer dulu, ini tuh udah di waktu jam 12 siang, udah waktunya kita untuk sholat zuhur. Nah, sementara di sini tuh kita bertiga belum ada yang zuhuran, soalnya masih lumayan ada beberapa ibu-ibu yang datang. Nanti takutnya kalau kita tinggal zuhuran nggak ada yang menyuguhkan mereka itu seperti cemilan dan minuman. Makanya di sini kita gantian dulu. Tapi kalau misalkan tadi pagi ya ampun, jangan ditanya, ini kaki aku susah banget untuk jalan saking penuh dan full banget ibu-ibu di dalam ini tuh super rame. Jadi ya udah di sini videonya kita skip. Nah, tiba-tiba ini tuh videonya aku lanjutin di keesokan harinya ya guys. Kenapa aku lanjutin videonya di keesokan harinya? Ya karena aku tuh pulang dari acara tempat Nuju Hari ini tuh di sekitaran jam setengah 10 atau jam 10 malam ya bareng suami. Nah, udah kelar di acara bapak-bapaknya untuk doa kayak gitu. Makanya di sini tuh kita pulangnya malam ya karena kan masih keluarga juga tuh, masih saudara. Jadi nggak enak kalau kita pulangnya sore. Anak-anaknya mana bunda? Ada ya sayangku, cintaku. Anak-anak aku itu tuh ada di rumah. Yang 2 untuk Wamilda sama Uda Aziz itu tuh aku tinggal karena mereka kan posisinya lagi sekolah. Sementara untuk Dede Zara itu sempat aku bawa, cuman waktu zuhur bapaknya pulang di sekitaran jam 2-an siang itu tuh Dede Zara ngikut juga. Nah, setelah maghrib itu singkat ceritanya aja bapaknya anak-anak dari rumah tuh balik lagi ya kan ke tempat acara Nuju Hari ini tadi, karena kalau untuk malam kan ada acara bapak-bapak untuk doa bersama kayak gitu. Sementara Dede Zara nggak dibawa lagi ya karena cuaca itu tuh jelek banget ya, agak sedikit gerimis, jadi terpaksa deh Dede Zara itu tuh nggak dibawa, melainkan ditinggal aja sama Uwo dan Udonya. Jujur di sini tuh hati aku bener-bener nggak tenang, nggak nyaman, dan pokoknya bener-bener asli galau banget ya. Soalnya baru pertama kali ini tuh kita ninggalin anak-anak. Semua anak-anak aku tiga-tiganya kita tinggalin di rumah tanpa pengawasan kita sebagai orang tuanya. Karena biasanya kita tuh kalau ninggalin anak-anak di rumah itu tuh pasti nggak pernah kayak gini guys. Selalu ada salah satu di antara kita berdua itu tuh yang tinggal di rumah ya. Kalau misalkan aku yang keluar, suami pasti di rumah jagain anak-anak. Sementara kalau suami yang keluar, aku yang pasti ada di rumah untuk jagain anak-anak. Tapi di sini kita berdoa yang baik-baik aja, semoga untuk ketiga anak-anak aku di rumah itu tuh nggak kenapa-napa. Karena tadi tuh sebelum suami berangkat ke sini emang udah dititipin juga ya kan sama bapak mertua sama kakeknya anak-anak, karena kebetulan rumah kakek sama neneknya di sini tuh iya alias rumah bapak sama ibu mertua aku itu kita nggak terlalu yang jauhan, cuma bersebelahan rumah aja alias berdampingan. Makanya di sini tuh aku kayak nggak terlalu cemas banget ya. Jadi ya udah di sini tuh langsung aja ke poin videonya ya. Di sini tuh aku ceritanya lagi mau ngerebus daun singkong. BTW guys, tadi tuh aku ada ngambil daun singkong di belakang rumah ya. Terus ada beberapa juga daun katu. Terus aku juga ada ngambil beberapa perbumbuan dapur kayak gitu, kayak semacam cabai merah besar, ada tomat, ada bawang merah, ada kemiri, terus ada ini juga ya minyak kelapa. Di situ tadi aku ada ngeluarin minyak kelapa sebanyak 2 bungkus karena kayaknya besok tuh aku pengen masak daging deh. Jadi biar si minyak kelapanya ini tuh nggak beku, makanya aku keluarin aja hari ini. Jadi kalau misalkan besok mau kita pakai posisinya udah cair. Dan di sini tadi tuh aku ada ngeluarin tempe juga dari dalam kulkas. Posisinya sih udah lumayan menguning, tapi semoga aja masih tetap bagus. Sementara kalau untuk menu primadona kita hari ini tuh adalah jengkol ya. Ini untuk jengkolnya bakalan aku bikin sambal aja, tapi sebelumnya di sini kita ngerebus daun singkong dulu ya. Di sini tuh daun singkongnya aku pakai yang jenis daun singkong Cina atau daun singkong Jepang sih. Agak sedikit pusing ini kepala, soalnya di sini tuh lumayan banyak sebutannya. Nih salah satunya ada yang bilangnya daun singkong Cina, ada yang bilangnya daun singkong Jepang.
Jepang. Jadi ya udah aku panggil aja yang senyamannya di aku ya, yaitu daun singkong Jepang. Nah, buat kalian nyebutnya daun singkong apa nih? Nah, singkat ceritanya aja, ini untuk di bagian daun singkong kita alhamdulillah udah mateng. Ini aku suka banget ya sama daun singkong yang satu ini. Soalnya rasanya agak sedikit manis-manis, tapi kebanyakan orang bilang katanya nggak boleh sering-sering makan daun singkong kayak gini. Soalnya kayak kayak kurang bagus gitu loh di badan kita. Menurut kalian gimana? Kira-kira kandungan dari si rebusan daun singkong ini tadi tuh yang bikin nggak bagus di badan kita itu apaan sih? Coba dong kalian tulis di kolom komentar. Dan ini kita lanjut aja mau ngegoreng jengkol ya, karena tadi kan sembari aku ngerebus daun singkong, di situ juga aku ada sembari untuk ngiris-ngirisin perjengkolan. Yeay, kloter penggorengan yang pertama udah mateng aja nih, dan ini kita lanjutin di kloter penggorengan yang berikutnya. Tadi tuh aku sambil nyemilin si goreng jengkolnya. Rasanya asli enak banget, pulen banget. Lanjut ini kita skip lagi aja, di pertempeannya udah kelar aku iris-iris. Terus untuk tepung pencelupnya juga sama, di sini udah kelar aku buat cuma pakai tepung biasa, terus pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, pakai garam, micin, kaldu jamur, ada sedikit pewarna makanan, tapi sayangnya di sini tuh aku nggak punya daun bawang. Iya udah kayak gini aja, walaupun tanpa daun bawang rasanya enak banget kok, apalagi kalau kita makannya posisi masih anget terus dicetusin pakai cabai rawit. Ya salam, udah ini lidah aku nggak bakalan nolak. Ini adalah salah satu alasan juga sih menurut aku kenapa emak-emak kayak kita ini kalau udah kelar masak pasti bawaannya nggak kepengen makan lagi alias sudah kenyang. Ya gini nih, gimana nggak kenyang, orang semuanya dicemilin. Tadi jengkol goreng dicemilin, lah sekarang tempe mendoan juga dicemilin. Iya sudah, biarin aja selagi perut ini tuh masih sanggup untuk menampung segala makanan, kita isi aja terus. Bercanda. Oke, di sini tuh untuk perbumbuannya udah kelar semua aku ulek ya, dan di sini tuh kita uleknya agak sedikit kasar aja nggak apa-apa. Kita gongsreng-gangsreng dulu perbumbuannya seperti bawang dan percabe-cabean. Kalau udah lumayan layu baru deh di sini tuh kita masukin untuk irisan tomat. Kita gongsreng-gangsreng lagi, masukin jengkol yang udah kelar kita goreng tadi, tambahin air secukupnya aja ya biar nanti teksturnya agak sedikit nyemek. Cile, bahasa apaan tuh? Ini udah kelar kita tutup sebentar tadi, tujuannya itu tuh biar si jengkolnya cepat empuk, terus di bagian airnya juga udah lumayan menyusut. Baru deh di sini tuh aku tambahin pakai bumbu seasoning, cuma tambahin micin sama masako aja, pokoknya sesuai selera kalian masing-masing. Kalau suka manis boleh banget tinggal ditambahin gula ya. Dan masya Allah tabarakallah, ini untuk semua menu makan kita hari ini alhamdulillah udah jadi. Di sini udah tinggal makannya lagi. Jadi kalau gitu sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Bye bye.